Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Hai Samrabu. Bersama saya Badrus Bangkit dan eksklusif kali ini saya akan berbincang langsung dengan Direktur RSUD Samrabu Bangkalan. Beliau adalah Dr. Farhad Suryaningrat. Banyak hal yang akan saya bahas dan saya cermati di sini terkait dengan berbagai kejadian dalam satu pekan terakhir ini di RSUD Samrabu Bangkalan. Di antaranya adalah karyawan kontrak RSUD Samrabu Bangkalan terciduk menggunakan narkotika jenis sabu di lingkungan RSUD Samrabu Bangkalan. Benar atau tidak? Dan banyak lagi yang akan saya bahas di sini. Langsung saja saya sapa. Kabar baik, Dr. Farhad. Bismillah, alhamdulillah. Sehat, Je? Ya, harus sehat. Harus sehat ya. Dokter, banyak hal yang akan saya tanyakan kepada Dr. Farhad. Di antaranya adalah soal karyawan di RSUD Samrabu Bangkalan, karyawan Dr. Farhad begitu ya, yang terciduk menggunakan sabu di lingkungan RSUD Samrabu Bangkalan. Informasi yang saya tangkap seperti itu. Namun sebelum saya masuk membahas terkait dengan penyalahgunaan narkoba ini, di awal yang ingin saya tanyakan kepada Dr. Farhad, saya melihat sendiri dokter, bahwa banyak pengunjung pasien yang mengunjungi keluarganya yang sedang opnam di RSUD Samrabu Bangkalan, dia ngerokok di lingkungan RSUD Samrabu Bangkalan, bahkan banyak sekali putung rokok yang berserakan. Nah, ini pertanyaan saya kepada Dr. Farhad. Apakah sistem ataupun regulasi yang Dr. Farhad terapkan di RSUD Samrabu Bangkalan ini kurang tegas, ataukah masyarakat pengunjung ini yang kurang cermat dan kurang baik ketika dia berkunjung ke RSUD Samrabu Bangkalan? Silakan dokter. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Badrus untuk sekian kalinya kami berbincang-bincang dengan Mas Badrus. Jadi masih pelayanan ini masih banyak hal-hal yang harus kita bicarakan dan kita perbaiki. Jadi kita selaku RSUD sesuai dengan tagline-nya Bapak Bupati, berbenah untuk lebih baik lagi. Untuk pertama yang untuk masalah merokok ya Mas Badrus, ya. Memang sesuai dengan Undang-Undang Kesehatan ya. Tahun 2009 itu jelaskan memang diperkuat lagi dengan Undang-Undang Kesehatan 2023. Jelas sekali itu rumah sakit itu adalah kawasan bebas rokok. Bebas rokok. Jangankan pengunjung ya, karyawan kita yang sembunyi-sembunyi aja kalau ngerokok langsung kita kasih teguran keras. Karena di samping memang secara kesehatan, rokok ini juga berbahaya terhadap lingkungan keselamatan gedung Samrabu. Karena gedung ini juga dilengkapi oleh sistem tata udara. Di situ ada tata udara tekanan negatif, di situ ada tata udara untuk oksigen, untuk pasien, yang dimana setiap percikan dari asap rokok maupun rokok ini sangat berbahaya sekali, bisa menimbulkan hal-hal yang tidak baik. Di samping karena unsur kesehatannya, karena di kita ini kan memang gedung bertingkat ya, jadi secara overall memang haram lah hukumnya untuk merokok di rumah sakit. Di rumah sakit. Jadi tapi kenyataannya masih banyak ini dok yang saya temukan banyak yang ngerokok di lingkungan rumah sakit. Ini memang saya minta bantuan kepada teman-teman pegiat media sosial, pegiat aktivis yang bergerak di dunia kesehatan dan non kesehatan. Mohonlah dengan sangat kita ini kan hanya punya sistem pengawasan yang terbatas temannya manusia. Contoh yang sederhana yang kami temukan ya, itu ada yang merokok di atas plafon, di atas dak-dakan itu di lantai 5 itu. Jadi banyak sekali puntung rokok di sana. Jadi itu kami juga saat supervisi juga menemukan itu. Apakah aturan atau regulasi dari RSUD Samrabu Bangkalan yang kurang disiplin, ataukah dari masyarakat pengunjung yang kurang peduli, atau bagaimana kalau malah kalau teman-teman security, teman-teman semua itu sudah
bahkan seringkali dicap galak ya, karena istilahnya apa namanya, mengusir mungkin ya, seringkali dicap galak. Memang kita harus sebagai pelayanan publik harus tak jemu-jemu dan tidak kenal lelah, karena memang harapannya kita kesadaran masyarakat semakin membaik. Dokter, sejauh ini saya ingin membahas terkait dengan rokok ini terlebih dahulu, dokter. Sejauh ini pernah nggak menemukan keluarga pasien yang sedang berkunjung begitu ya, melihat menjenguk saudaranya di RSUD Samraba Bangkalan ini kedapatan merokok, dan apa sanksi tegas yang dilakukan oleh RSUD? Ya kita usir keluar Mas itu. Sudah sering kita begitu. Kita usir keluar. Ya sanksi paling tegas itu ya yang kita lakukan. Kalau dari karyawan rumah sakit? Oh, kalau karyawan rumah sakit saya sudah mungkin seminggu yang lalu, 2 minggu yang lalu itu di pos satpam itu ada teman-teman yang saya pending itu gajinya itu. Jadi intinya itu sudah apa namanya menjadi harga mati itu ya. Kalau kelihatan di ruangan internal rumah sakit langsung saya punishment dengan itu. Baik. Berbicara soal ruangan tadi, dokter, ada ruangan baru dan gedung baru begitu ya di RSUD Samraba Bangkalan. Otomatis toiletnya ini kan juga baru, dokter. Ya. Nah, kan tapi kenapa masih aja ada yang kotor begitu? Ini apakah pelayanannya, petugas kebersihannya yang kurang sigap atau bagaimana? Jadi gini Mas, kita kan dalam merawat sebuah gedung itu kan ada SOP-nya. Misalnya pembersihan itu setiap 30 menit, setiap 1 jam. Atau di jam-jam padat itu di poli bawah itu kan standby itu cleaning service-nya. Kadang yang di ruangan itu malah mungkin kalau malam itu mungkin kan 2 jam sekali, 3 jam sekali mereka baru ngontrol. SOP-nya kan memang begitu. Yang sering kita temui lah gedung masih baru ini, ya mungkin memelihara, karena itu kan alat-alat kamar mandi itu mesin jet showernya dan semuanya itu tiba-tiba sudah lepas. Ya saat kita mengecek, insya Allah fungsinya masih baik semua di awal. Ini kan terlalu cepat juga, belum setahun sudah. Ya minta tolonglah untuk kita, ini kan milik masyarakat Bangkalan ya. Sama-sama menjaga begitu Mas Dokter ya. Apa yang harus dilakukan oleh keluarga pasien yang sedang opnam? Apakah juga harus penting untuk sama-sama menjaga toilet? Penting sekali, karena itu kan kita kan dibuat dengan anggaran negara yang tidak mudah, tidak kecil gitu ya. Dan itu kan untuk kembali ke masyarakat juga. Kan kasihan pengguna selanjutnya. Jadi kalau itu tiba-tiba kita rusak gitu ya, itu harus memperbaiki yang perlu waktu. Akhirnya tidak bisa digunakan oleh yang berikutnya begitu. Jadi saya ingin begini, masyarakat Madura ini kan terkenal kalau di luar ya, itu stigma-stigmanya, kalau saya juga panas kadang-kadang mendengar stigma dibilang Meksiko lah, dibilang inilah. Ayolah, mari kita masyarakat itu tidak begitu kok. Kita punya sejarah peradaban yang panjang dan yang cukup baik untuk yang diangkat Madura. Jangan yang begitu-begitu maksud saya. Kita harus punya kebanggaan, pride sebagai orang Madura. Dan itu dibuktikan dengan menjaga kebersihan di rumah sakit. Ya, tuh. Kita harus menjaga pride tuh, dan jangan sampai kesan negatif untuk masyarakat Madura ini terbaca di kita juga gitu loh. Dokter. Selanjutnya selain rokok, toilet, kalau AC saya rasa udah aman ya, walaupun beberapa bulan yang lalu ini masih banyak komplain. Saya rasa sekarang sudah aman semua begitu ya, AC sudah dingin semua, tidak ada AC yang... Kalau untuk AC itu begini Mas, kalau untuk AC itu gini, karena kan satu kamar itu kan diisi oleh bermacam penyakit ya, dalam arti berbagai macam orang sakit gitu. Kadang orang nggak nyaman dengan yang terlalu dingin, kadang ada yang nyaman dengan yang tidak dingin begitu. Kemudian kadang pengunjung itu sore itu banyak sekali, sehingga akan pintunya dibuka. Maksud kami untuk AC ini adalah AC itu kan sebenarnya adalah tata udara untuk ruangan tertutup. Jadi harapan kami untuk pengunjung
ya namanya orang itu yang datang mungkin berjubel atau banyak gitu. Itu kearifan lokal ya, lokal pride itu. Jadi ditutuplah pintunya mungkin. Ditutuplah pintunya begitu ya. Untuk membatasi. Ya syukur-syukur bisa gantian masuknya gitu. Oke, dokter. Selanjutnya yang ingin saya tanyakan, ramai sekali ini diperbincangkan di media sosial maupun desas-desus di masyarakat yang entah berantah saya tidak tahu juga kebenarannya. Penting bagi saya untuk klarifikasi ke Dokter Farhad. Ada 3 karyawan Dokter Farhad, karyawan kontrak begitu ya, yang terciduk menggunakan sabu-sabu di RSUD Samrabu Bangkalan, benar atau tidak? Saya klarifikasi ya Mas ya. Jadi karena ini bahaya sekali dokter. Betul. Jadi ini memang isu yang sedang berkembang dalam 1 minggu terakhir. Yang pertama ada 3 karyawan kami, itu ada 1 satpam dan 2 admin di bagian ambulan. Satpam? Ya, satpam dan 2 admin. 2 admin. Ya. Jadi itu setelah kami klarifikasi ke Polres memang benar. Tapi yang kami tegaskan lagi itu tidak sedang nyabu di rumah sakit. Oh, ya, jadi tidak terciduk nyabu di rumah sakit. Tidak terciduk nyabu di rumah sakit. Itu ada di, saya tidak tahu lokasinya di mana ya, di Pengeranan apa di Pejagan gitu di luar. Itu terciduk oleh tim narkoba dari Polres. Kami klarifikasi memang benar. Sekarang sepertinya sedang diproses di Polres. Gitu. Jadi tidak rumah sakit. Terciduk di rumah sakit. Oke. Seandainya terciduk di rumah sakit, ini kan bahaya dokter. Apa yang akan dokter lakukan? Atau yang 3 itu sudah? Jadi kejadian ini sebenarnya sekitar 5-6 tahun lalu sebelum saya menjadi manajemen itu ada. Sudah kita berhentikan. Dengan manajemen sebelumnya sudah tegas Mas. Karena di sini rumah sakit itu adalah instansi pelayanan publik. Kita berpikir jernih sehat aja bisa fatal, apalagi kita menggunakan obat terlarang. Walaupun hanya satpam atau cleaning service atau admin atau apa. Sanksi apa yang dokter berikan terhadap 3? Sesuai dengan komunikasi kami dengan Pak Bupati. Pak Bupati menyarankan kami untuk memerintahkan kami untuk bertindak tegas. Ya kami lakukan pemutusan hubungan kerja untuk 3 karyawan. Pemecatan begitu ya? Pada saat waktu itu juga? Iya, saat itu juga. Karena sudah kami klarifikasi ke Polres, hasil dari laboratorium sudah kami pegang. Jadi itu dasar-dasar kami untuk melakukan. Karena memang kita ini institusi pelayanan publik yang sangat rigid ya. Sangat rentan terjadi kekeliruan, sangat rentan terjadi fiksi gitu loh. Kalau kita harus bergerak itu berdasarkan SOP yang memang terukur gitu. Sedangkan kalau dengan menggunakan narkoba, contoh sederhana begini. Kalau kita menganggap cleaning service ini pekerjaannya mudah, tidak. Gitu loh. Jadi teman-teman cleaning service itu adalah salah satu pejuang kita di bagian layanan. Saat dia memisahkan sampah ini medis, sampah ini non medis, itu kan harus konsentrasi dia. Ya. Teman-teman Kesling juga harus memantau. Semua di sini adalah pemantauan. Kalau dia tidak konsentrasi, sampah yang harusnya jarum suntik dimasukkan ke sampah medis, dia buang ke sampah non medis atau dia jual, itu kan bisa jadi hancur dok. Hancur, dan itu akan membahayakan keselamatan pasien yang ada di luar. Kalau menurut dokter itu kenapa sih? Itu kan cari uang sulit ya, cari uang susah ya begitu. Makanya ini yang kami dibuat nyabu begitu. Yang kami kaget adalah setelah kejadian tersebut kami melakukan pemeriksaan random acak kepada semua karyawan. Serius sudah. Tes urin begitu massal di kami. Jadi termasuk kameramen ini juga di kameramen ini ada videonya. Di tes urin juga. Semua struktural kami sudah kami mendadak itu sifatnya. Jadi hari itu juga besoknya langsung kami cek urin. Ada ditemukan nggak ketika? Jadi gini, ada 1, tetapi kami masih konfirmasi dengan dokter penyakit jiwa. Kami sudah ingatkan, karena gini, positif itu kan ada namanya false positif. Kadang dia minum kayak obat, tanda kutip obat penguat, obat
obat-obat batuk gitu kadang-kadang bisa menimbulkan hasil positif. Makanya kami pastikan dulu dalam 3 bulan ke depan dengan dokter jiwa ini. Kalau memang terindikasi positif ya kami berhentikan juga. Dipecat juga. Dipecat juga karena tidak boleh di kita itu wong sehat aja kita berisiko gitu loh. No exception, tidak ada pengecualian, semuanya akan dipecat kalau itu terbukti ya. Terbukti. Bahkan dokter pun akan kami karena itu no excuse lah itu Mas. Narkoba ini kita ini kerja konsentrasi aja di rumah sakit ini rawan kesalahan. Ya. Apalagi tidak konsentrasi. Apalagi kerja tidak benar ya. Ya benar gitu. Dokter, berbicara soal ini sudah cukup jelas ya terkait dengan narkoba tadi bahwa tidak terciduk menggunakan narkoba jenis sabu di lingkungan RSUD Samarabu Bangkalan. Tidak. Jadi pemberitaan di luar yang beredar itu tidak benar, gitu ya dokter ya. Dia menggunakan narkoba jenis sabu di luar lingkungan RSUD Samarabu Bangkalan, tapi di jam kerja atau bukan? Jadi gini, awal mula ketemu adalah kan di kita ke shift ya. Karyawan 3 itu nggak datang shift. Jadi yang jaga sebelumnya ini kan nyari-nyari gitu loh. Nah, jadi itu yang jelas di luar jam kerja. Dokter, terakhir dokter sebelum saya akhiri perbincangan podcast yang cukup hangat ini ya, saya ingin meminta dokter untuk menyampaikan apa yang penting untuk didengarkan oleh seluruh masyarakat Bangkalan terkait dengan para ahli hisap atau ahli rokok yang sering kali merokok di lingkungan RSUD Samarabu Bangkalan, bahkan di samping-samping kamar pasien nih. Ada dokter yang seperti itu, dokter. Ini apa yang harus mereka lakukan? Jadi saya kalau boleh ya, saya mencak medurin ya, saya nyembah gitu loh. Tolong jangan merokok di lingkungan internal rumah sakit. Tidak hanya sekedar urusan kesehatan, tapi untuk keselamatan gedung yang bisa menimbulkan efek fatal yaitu berupa kebakaran dan lain-lain. Jadi itu saya sangat mohon. Kan di depan banyak tuh Pak, kosong di luar depan kali itu, silahkan merokok di situ. Itu saya sangat memohon sekali, ini demi keselamatan dan keamanan kita bersama. Selain keselamatan pasien juga. Itu sudah utama ya, mutlak ya. Itu sama pasien itu sudah mutlak, itu jelas sudah nomor 1 lah ya. Dokter, saya juga ingin meminta dokter untuk menyampaikan apa yang penting untuk didengarkan oleh seluruh karyawan di lingkungan RSUD Samarabu Bangkalan, bahwa jangan macam-macam dan coba-coba menggunakan narkoba. Betul. Kalaupun itu tidak dalam jam aktif kerja, tetap dipecat. Tetap. Apa yang penting untuk Jadi untuk teman-teman RSUD Samarabu, dengan kejadian kemarin ini menjadikan pelajaran penting untuk kita semua di manajemen dan tim pelayanan. Kami akan melakukan tes secara acak, secara rutin dan berkala. Untuk teman-teman karyawan RSUD, segera perbaiki diri mulai dari sekarang. Kalau memang sekarang ada indikasi, monggo lapor ke kami untuk kami lakukan rehabilitasi, kami lakukan pemeriksaan. Tapi kalau secara acak ditemukan, maka kalau yang kontrak, maka tegas kami akan berhentikan. Kalau PNS akan kami laporkan kepada inspektorat mengikuti sesuai prosedur yang berlaku. Wah, ngeri ini dokter. Ya karena kalaupun tidak di jam kerja, kedapatan dan terbukti, pecat. Jelas itu kalau kontrak. Karena tadi saya udah berkali-kali menjelaskan. Normal aja kita masih salah. Gitu ya. Berpikir sehat saja kita masih mungkin salah. Yang paling terakhir dokter terkait dengan pelayanan oknum dokter ataupun perawat yang cuek. Ini apa yang penting untuk didengarkan dokter? Jadi silahkan teman-teman, bagaimana tekniknya monggo, yang penting tidak mengganggu privasi dan kenyamanan pasien lain, laporkan kepada kami. Kalau sungkan pada saya langsung pada WA-nya Mas Petrus boleh. Atau kirim videonya ke TikTok-nya Mas Petrus. Jadi itu saya viralin nih dokter. Silahkan. Jadi itu untuk koreksi
Yang penting kami ini adalah fungsinya adalah mengawasi dan melakukan memanage karyawan tersebut. Kami akan lakukan tindakan, bisa ya teguran, bisa ini. Nah, jadi begitu. Sepakat dan mantap karena ini yang menjadi atensi komentar dari silakan. Yang warga penting Bangkalan. prinsipnya jangan mengganggu privasi orang lain. Yang lain. Oke, luar biasa sekali. Dan kepada seluruh masyarakat Bangkalan dimanapun Anda berada, maju dan tidaknya. Makan gini, kalau memang itu terbukti dan valid ya, mungkin saya kasih bonus pulsa lah, 25.000 lah. Serius dokter? Iya, kalau ada video yang memang valid. Berarti saya juga dapat dong kalaupun saya. Itu dari saya pribadi ya. Yang penting intinya niatnya adalah kita untuk memperbaiki ya. Yes. Jadi melakukan itu adalah niat untuk perbaikan, bukan nyari-nyari kesalahan. Itu yang penting. Niatnya adalah untuk memperbaiki. Banyak tuh dokter yang cari-cari kesalahan banyak. Kalau cari-cari kesalahan ya janganlah. Kita niatnya kan koreksi gitu. Oke, baik. Terima kasih. Teman-teman seluruh masyarakat di Kabupaten Bangkalan, coret-coret di kolom komentar apabila ada yang penting untuk disoundingkan, ada yang penting untuk dikritisi, dikomentari, silakan coret-coret di kolom komentar. Saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Farhad atas waktunya. Next, apabila ada hal-hal yang mencuat lagi ke permukaan, boleh dong saya tanya-tanya langsung. Boleh, silakan. Silakan. Jadi terus terang memang Mas Bedrus ini TikTok negatifnya rumah sakit memang saya sudah rangkum, beliau yang menyampaikan. Karena kalau saya yang baca, konsentrasi saya akan hilang. Jadi memang gitu. Thank you, terima kasih Dr. Farhad atas waktunya. Terima kasih teman-teman semuanya. Sampai jumpa di podcast Haisam Rabu berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.